Halo teman-teman, kembali lagi nih di podcast Himavi. Podcast Himavi kali ini menyajikan hal yang agak berbeda nih, karena sekarang dilakukan secara virtual. Bersama saya Alivia sebagai host dalam podcast Himavi episode kali ini. Pada podcast Himavi episode kali ini, kita akan membahas mengenai Pilmapres dan seluk-beluk yang ada di dalamnya. Karena pembahasan kita mengenai Pilmapres, nggak afdol nih kalau kita nggak bersama Mawapresnya itu sendiri. Siapa lagi kalau bukan Mbak Andini Ardianingrum. Halo Mbak Andini, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Alivia sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Mbak, kabar saya baik juga. Oh iya Mbak Andini, kalau boleh tahu, boleh nih Mbak Andini perkenalan dulu. Kan dari kita nanti penontonnya nggak hanya dari fisika aja, mungkin ada dari yang lainnya bisa nonton ini, bisa kenal lebih lanjut sama Mbak Andini. Sebelumnya, hai para penonton setiap podcast. Perkenalkan, nama aku Andini Ardianingrum, biasanya dipanggil Andini. Aku mahasiswa Universitas Jember, angkatan 2018. Kan sekarang itu Mbak, lagi pandemi. Kegiatan apa aja sih yang Mbak Andini lakukan sekarang, kesibukan apa aja? Kalau yang aku tahu Mbak Andini tuh sibuk banget. Yang pertama pasti aku sibuk kuliah, gitu kan. Pertama aku sibuk kuliah dan sekarang aku lagi semester 6. Semester 6 ini biasanya nih lagi sibuk-sibuknya nyusun skripsi nih, atau mungkin cari dosen pembimbing ya. Dan lagi sibuk juga di semester 6 ini KKN juga. Terus selain kuliah aku juga ikut namanya itu kegiatan di kampus Merdeka. Nama kegiatannya itu Program Bangkit 2021. Nah, di situ aku ambil machine learning. Nah, jadi nanti di machine learning itu kita belajar tentang data, pengkodingan juga. Terus juga selain itu di bidang akademik aku juga ikut mobility program di UTHM. UTHM itu salah satu kampus di Malaysia, tapi untuk sekarang programnya itu masih online. Dan selain di bidang akademik, aku juga ikut di beberapa kegiatan organisasi. Yang pertama itu aku ikut di Himavi. Himavi itu Himpunan Mahasiswa Fisika Universitas Jember. Nah, di situ aku menjabat sebagai kepala bidang media massa di Departemen Media Informasi. Terus selain Himavi, aku juga ikut namanya itu organisasi Gift Society. Nah, jadi Gift Society ini merupakan salah satu program volunteer atau kerelawanan lah gitu, yang lebih fokus ke untuk menyebarkan Islam, ukhuwah Islam gitu. Seperti itu sih kira-kira kesibukan yang aku jalani di masa pandemi ini. Banyak banget ya Mbak kesibukannya. Kan karena banyak kesibukannya itu, kalau boleh tahu nih, aku mungkin Mbak Andini bisa ngasih gimana sih cara ngatur waktunya, karena mungkin dengan kesibukan yang banyak itu tugasnya itu juga nggak kalah banyak juga. Ya, mungkin kalau dari aku sendiri ya, sebenarnya itu nggak ada sih tips and trick atau gimana cara pembagian jadwal. Itu sebenarnya tergantung sama pola pikirnya kita gitu. Meskipun kita udah diberi kayak dikasih
pelajaran tentang manajemen waktu, tapi kalau misal dari mindsetnya kita itu tetap mau stay di comfort zone, ya bakal tetap gitu. Kalau dari aku sendiri itu biasanya aku ngaturnya itu untuk yang bangkit itu biasanya itu kan emang udah diatur di Google Calendar ya itu. Nah untuk kegiatan lain itu juga biasanya aku tambahin di Google Calendar sama di salah satu aplikasi di handphone gitu. Jadi itu nanti 15 menit itu bakal muncul notifikasi gitu. Nah tapi aku juga biasanya itu klasifikasi kira-kira itu mana sih yang prioritas, mana sih yang bukan, karena kan biasanya kan beberapa kesibukan itu ada yang memang harus kita yang jalanin, ada yang memang kita bisa kayak menunda gitu, ada juga yang bisa meminta bantuan orang lain gitu sih. Contohnya nih, misal ngerjakan tugas itu kan pastinya aku sendiri yang ngerjain, terus juga kelas itu pastinya aku juga yang ngerjain. Tapi misal mungkin kita disuruh mengikuti rapat ataupun rapat apa gitu kan kita bisa izin, atau misal kita bisa minta tolong ke salah satunya kita gitu buat mewakili kita. Itu sih mungkin dan manajemen waktu yang biasanya aku gunain. Nah, gitu teman-teman. Mungkin nanti bisa teman-teman menjadikan contoh ya manajemen cara mengatur waktu dari Mbak Andini. Ya Mbak, next kita masuk ke dalam topik kita ya Mbak. Itu dia teman-teman manajemen waktu yang dikasih tahu atau yang dicontohkan oleh Mbak Andini. Mungkin nanti bisa kita terapin juga, tapi sesuai dengan diri kita masing-masing sih ya Mbak. Next kita masuk ke topik kita dulu ya Mbak, mengenai Pilmapres itu sendiri. Kalau setauku itu Pilmapres itu kan pemilihan mahasiswa berprestasi nih Mbak. Menurut Mbak Andini sendiri, Pilmapres itu apa sih Mbak? Jadi Pilmapres itu sebenarnya singkatannya itu pemilihan mahasiswa berprestasi. Itu sih. Itu sebenarnya sebuah ajang kompetisi buat kita nih para mahasiswa, buat lomba untuk jadi salah satu mahasiswa berprestasi. Jadi apa sih mahasiswa berprestasi itu? Kalau menurut aku sendiri nih, mahasiswa berprestasi pastinya kan dari kalian itu banyak yang mikir mahasiswa berprestasi itu pasti pinter tuh akademiknya, pasti tuh nilainya tinggi, padahal mahasiswa berprestasi itu bukan cuma sekedar pintar di bidang akademik yang ini yang menurut aku ya. Kalau mahasiswa berprestasi itu biasanya mereka unggul dalam bidang akademik, ataupun bisa unggul di bidang seni, ataupun bisa unggul di bidang organisasi, ataupun bisa unggul di bidang speech dan yang lainnya gitu. Nah, sedangkan Mawapres ini, kriteria dari Mawapres sendiri ini itu biasanya mahasiswa yang harus memang benar-benar unggul atau setidaknya mempunyai prestasi lah di bidang akademik, seperti mungkin penulisan esai, mungkin menjuarai beberapa kompetisi itu. Dan selain di bidang akademik, Mawapres ini juga perlu bisa di bidang organisasi, juga kevoluntiran tuh. Dan juga itu sih harus pinter public speaking-nya, terutama public speaking menggunakan bahasa Inggris gitu kan, karena kan di masa sekarang nih bahasa Inggris kan emang diperlukan banget ya. English skill itu emang diperlukan banget nih buat masa depan kita, baik untuk mencari pekerjaan ataupun untuk beberapa kegiatan exchange ataupun beasiswa biasanya itu. Oh jadi gitu ya Mbak. Mbak Andini dulu itu kalau boleh tahu itu waktu Pilmapres itu
disuruh sama dosen atau mengajukan sendiri, Mbak, kalau boleh tahu? Sebenarnya ini Mawap yang aku daftar Mawapres tahun ini itu sebenarnya aku cuma kan gini kan, aku itu suka ikut sesuatu hal yang baru, seperti contohnya nih, aku kan nggak tahu sama sekali soal apa itu misalnya apa itu pengkodingan gitu kan. Jadi kita ikut tes dan ternyata keterima seperti itu. Jadinya aku mencoba nih belajar apa sih itu mesin learning gitu ya, mungkin sama kayak Mama Pres nih. Aku penasaran Mama Pres ini emangnya mahasiswa yang harus seperti apa sih kriterianya gitu. Jadi dengan kriteria dan keahlian yang sekadar seperti ini gitu yang aku punya sampai sekarang gitu, aku mencoba berani untuk mengikuti Mama Pres itu gitu, dan nggak nyangka gitu bisa sampai nomor runner up di Mama Pres seperti itu. Berarti Mbak Andini itu suka mencoba hal yang baru nih. Iya sih, soalnya kalau visiku sendiri itu gini, change your life by yourself gitu. Jadi yang bisa merubah hidupmu, yang bisa merubah pola pikirmu, yang bisa menentukan masa depanmu itu dirimu sendiri.